Shalom saudaraku, mari kita siapkan hati kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mohon sebentar kami akan belajar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti dan menerapkannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, karya Tuhan di dalam hidup kita adalah karya yang final, karya yang komplit. Ia berkarya dari awal hingga detik terakhir kehidupan kita. Setelah pertobatan kita, Tuhan melanjutkan karya anugerahnya demi menolong kita melaksanakan kehendak Tuhan. Hal ini dapat mencakup semua hal, apa saja yang kita miliki adalah merupakan pemberiannya, pemberian yang penuh kemurahan. Maka sebenarnya apakah yang dapat kita banggakan? Semua yang ada pada kita, semua keunggulan kita, semua prestasi kita, pencapaian kita, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Semua itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Semua keberhasilan kita berasal dari Tuhan. Saudara tentu akan tertawa ketika melihat ada seorang karyawan atau sopir misalnya yang begitu membanggakan dirinya atau kendaraan yang dia bawa. Padahal sebenarnya kendaraan itu adalah milik bosnya, bukan miliknya. Tetapi sadarkah bahwa kita juga mungkin pernah melakukan hal demikian dalam hal yang lainnya? Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mencuri apa yang sepatutnya menjadi milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Saudara, saya teringat ada satu kisah menarik yang terjadi dalam hidup Raja Hizkia. Kalau saudara baca di 2 Tawarik, saudara akan melihat kejadian yang dituliskan di sana. Pada suatu saat, Yerusalem ini dikepung oleh tentara Asyur. Hizkia menjadi rajanya waktu itu. Dia sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi kemudian tentara Asyur berhasil mengepung Yerusalem dan mulai menteror sehingga membuat seluruh rakyat yang ada di Yerusalem itu mengalami suatu pergumulan. Dan kita lihat campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan akhirnya membuat tentara Asyur ini kemudian melarikan diri. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kemudian setelah itu dicatat bahwa Hizkia ini mengalami sakit yang parah, tetapi Tuhan memberikan pertolongannya, mujizatnya dengan tanda-tanda ajaib. Hizkia akhirnya sembuh. Tapi apa kemudian yang terjadi? Hizkia ini kemudian menjadi lupa diri. Dia menjadi sombong. Lalu Tuhan menghukum dia dan penduduk Yerusalem. Lalu dia bertobat dan Tuhan memberikan berkat anugerah. Dia mendapatkan materi yang begitu banyak, kekayaan yang begitu melimpah. Kemudian datang utusan dari Babel. Nah, saudara, ketika dia datang utusan ini untuk menanyakan tanda-tanda ajaib yang dialami Hizkia, rupanya Tuhan kemudian meninggalkan Hizkia untuk mencobai dia, untuk mengetahui isi hatinya. Apa yang terjadi, saudara? Hizkia kemudian memamerkan seluruh hartanya kepada orang-orang Babel ini.
Dan Yesaya begitu marah. Dan dia menubuatkan bahwa seluruh apa yang diperlihatkan itu akan diangkut ke Babel. Nah, ini adalah kisah yang menarik yang kita dapat belajar. Janganlah kita menjadi orang yang sombong karena keberhasilan kita. Semuanya adalah berasal dari Allah. Semua adalah anugerah Allah. Sebaiklah marilah kita menghayati bukti-bukti anugerah Tuhan hari lepas hari, supaya kita dapat bersyukur dan memuliakan Allah. Segala kemuliaan itu hanya patut kita berikan kepada Allah. Saudara, dikatakan Allah meninggalkan Hizkia. Ini sebenarnya untuk mencobai supaya diketahui segala isi hatinya. Kadangkala Tuhan pun seperti yang meninggalkan kita, supaya kelemahan-kelemahan di dalam hati kita dapat tersingkap. Sekalipun kita memiliki berkat materi, kekuasaan, bahkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Tetapi jika Allah meninggalkan kita, akan nyata betapa lemah dan bodohnya kita. Kita perlu Allah lebih dari segala berkat-berkatnya. Begitu juga saudara, meskipun kita ini sudah menjadi orang Kristen, saya yakin ini pun adalah sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi kita masih belum sepenuhnya pulih dari cedera akibat kejatuhan Adam, nenek moyang kita. Ya, jika Allah menahan kekuatannya yang menopang kita, maka kerusakan kita yang tersembunyi akan tersingkap dan minat kita terhadap hal-hal yang kudus akan segera lenyap. Maka kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Tanpa Dia, kita tidak mampu melakukan apapun yang baik. Betapa mulianya Tuhan kita, sehingga tatkala nanti kita tiba di surga, betapa jiwa kita akan takjub terhadap kekayaan anugerahnya yang begitu mulia. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, berikan syukur dan hormat kemuliaan hanya kepada Allah saja. Ingatlah saudara, tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.